Tinggal sedikit waktu bagi Yesus untuk bersama-sama dengan murid-murid yang dikasihinya. Tinggal sedikit waktu bagi Yesus untuk mewartakan siapa dirinya dan maksud kasih Allah yang besar kepada manusia. Jalan salib, wujud cinta Allah yang harus Yesus jalani telah nampak jelas. Sepenggal kesempatan yang masih ada menjadi momen yang tidak mungkin disia-siakan. Dalam penggalan kesempatan itulah Yesus bersama 12 muridnya berkumpul, bercakap-cakap dalam suasana keluarga dan makan bersama. Semerbak wangi kembang setaman memenuhi ruangan. Melati, mawar, kandil, dan kenanga masing-masing menebar wangi yang khas. Bunga mawar simbol keikhlasan melepas orang yang dikasihi, sementara bunga kenanga sebuah simbol kesedihan diri, mencontoh segala tingkah laku yang baik dan luhur. Namun sebagian besar dari para murid tidak mampu menciumnya. Hati Yesus dipenuhi keharuan yang mendalam. Wus tumekeng titiwanci arsa cengkar saking donya, sowan marang ing ramane, katresnane datan beda, klayan prokagungannya, katresnanira kang agung, nganti tumekeng pralaya. Gusti mundhut toya yekti, sigra ngesakening wadah, sarta amicik sukune, kabeh para sakabatnya, pinangka dadi lambang tresna mring sesaminipun. Nggih punika piwelingnya.
Sebelum semuanya terjadi, aku rindu makan bersama dengan kamu sekalian. Mari kita menuju ke ruangan. Kejahatan dan dosa manusia telah membuatnya jauh dari Allah. Ada jarak yang besar memisahkan manusia dari rengkuan kasih Allah. Namun, Allah tak berhenti sabar untuk terus menyatakan kasih-Nya. Allah tak berhenti sabar untuk merangkul kembali umat-Nya. Jalan salib. Iya, jalan salib menjadi pilihan terhina sekaligus termulia. Yesus, putranya, menjadi anak domba Allah, penebus dosa manusia. Misi keselamatan itu tidak boleh berhenti. Sepanjang peradaban manusia masih terus berlangsung. Karena itu, Yesus memilih para murid untuk menjadi teman sekerjanya. Ia menuntun, mengkuduskan, dan memberkati. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan membasuh kaki para muridnya. Berikan kakimu. Kala Yesus basuh kaki muridnya, kasih memercik di sana. Rela hati sang hamba rendahkan dirinya, dituangnya kasih yang sempurna. Lihatlah Yesus basuh kaki muridnya, menjelang tiba saatnya untuk menyerahkan dirinya.
dombanya dengan air dan darah tubuhnya. Adakah yang kulakukan telah seturut teladannya, mengabdi dengan rela, melayani sesama seperti Yesus basuh kaki muridnya. Tuhan, apa yang hendak Kau perbuat terhadap aku? Apakah Engkau hendak membasuh kakiku? Petrus, apa yang aku perbuat, engkau tidak tahu sekarang. Tetapi suatu saat, engkau akan mengerti. Tidak, tidak Tuhan. Tuhan tidak boleh membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan menerima bagian di dalam aku. Baiklah, oh memang harus begitu Tuhan. Tapi jangan hanya kakiku saja, namun juga tangan dan kepalaku. Orang yang telah mandi, ia tidak perlu membasuh dirinya lagi. Cukup kakinya saja. Kalian memang sudah bersih, tetapi tidak semuanya. Berikan kakimu supaya aku membasuhmu.
Murid-muridku yang kukasihi, mengertikah kamu sekalian apa yang baru saja aku perbuat kepada kalian? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan memang aku guru dan Tuhan. Aku telah membasuh kakimu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Aku memberimu teladan supaya kamu berbuat seperti apa yang telah aku lakukan. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Namun firman ini harus digenapi. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Bukan aku kan Tuhan? Tanyakan, siapa yang dimaksudkannya? Tuhan, lalu siapa yang kau maksudkan itu? Dia yang menerima rotiku. Dialah yang akan menyerahkan aku. Di malam itu, hati Yesus sedih karena ia tahu bahwa salah satu murid yang ia kasihi akan mengkhianatinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, barusan kita menyaksikan drama pembasuhan yang sekiranya dapat menolong kita untuk menghayati bagaimana malam ketika Yesus membasuh kaki para murid, lalu menangkap pesannya. Yesus yang adalah guru dan Tuhan, pribadi yang disanjung, dihormati, dimuliakan, bahkan menjadi labuhan harapan bagi para murid dan orang banyak, rela menanggalkan kebesaran dan kemuliaannya untuk menunduk, membungkuk, merendahkan hati, dan menjamah kaki para murid serta membasuhnya. Ia melakukan pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh para budak atau murid kepada gurunya. Sebenarnya, kerendahan hati dan kelemah lembutan Yesus ini sudah ditampilkan ketika ia masuk kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai muda. Prosesi kehidupan dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati telah dilakukan dan dilanjutkan kembali. Malam itu diejawantahkan dalam tindakan kasih yang dapat dan diteruskan, yang dapat diteruskan oleh para murid dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, setelah Yesus melakukan pembasuhan, ia bersabda, "Aku yang adalah guru dan Tuhan, dan memang aku guru dan Tuhan, telah membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Apa yang dapat kita refleksikan dari kisah ini? Paling sedikit ada dua hal. Pertama, pengajaran tentang kerendahan hati.
Pengajaran ini penting karena terkadang orang merasa tidak pantas untuk melakukan hal-hal yang rendah, yang kasar, yang nampaknya sepele karena kemuliaan kedudukan dan jabatannya. Bukankah sering kita dapati pula bahwa dosa dan penderitaan bermula dan berawal dari sikap manusia yang enggan untuk menjadi hamba. Ketika manusia berlomba-lomba untuk menjadi yang paling berkuasa. Karenanya, tawaran kerendahan hati yang diberikan oleh Yesus perlu kita sambut. Yang kedua, ada pengajaran tentang pembersihan diri. Kita telah dibenarkan karena beriman dan percaya kepada Yesus. Tetapi kita sadar bahwa sekalipun demikian dalam hidup keseharian kita, masih saja kita melakukan kesalahan dan dosa. Berdosa dan berdosa lagi. Ya, kita rentan terhadap dosa, terjatuh dan terjatuh lagi. Oleh karena itu, kita senantiasa perlu untuk membersihkan diri atau hidup dalam pertobatan. Karena Yesus berkata, jika orang telah mandi, ia tidak perlu mandi lagi, ia hanya perlu mencuci kakinya. Pertobatan perlu kita langsungkan dalam kehidupan ini. Kemanakah pandangan mata dan hati kita arahkan ketika kita mau hidup dalam pertobatan? Ketika kita mau membersihkan diri, tidak lain kepada Yesus yang adalah Guru dan Tuhan, dan kepada segala firman-Nya. Selamat menghayati malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Kiranya hati dan pikiran kita terus diterangi oleh kebesaran cintanya. Amin. Remember
unto me.